Yoho, apa kabar nakama semuanya? Kami harap baik-baik saja. One Piece chapter 996 akhirnya telah rilis versi ofisialnya. Hari Senin kemarin jam 11 malam, rilis One Piece chapter 996 di website Manga Plus, yang artinya kita bisa berdiskusi tentang chapter terbaru berdasarkan versi ofisialnya ini. Ya, kami membuat naskah ini pada hari Selasa pagi. Sepertinya baru akan dirilis videonya ketika Rabu sore. Dan seharusnya spoiler sudah bertebaran di hari Rabu sore, karena pada Manga Plus di versi ofisialnya One Piece chapter 997 akan rilis pada hari Jumat jam 11 malam. Padahal biasanya ofisialnya akan hadir di hari Senin jam 11 malam. Ya, sehingga inilah hal yang akan kita bicarakan, yakni analisis mendalam tentang pertempuran Marco versus Big Mom. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Di chapter 996 itu, kita mengetahui bahwa Marco benar-benar terang-terangan melawan seorang Yonko. Dan akhirnya, kita bisa mengetahui translatean resminya, yakni ternyata Big Mom memang lari dari Marco karena Big Mom tidak memiliki banyak jiwa. Sehingga ini merupakan hal yang menarik. Jadi, mari kita analisis lebih dalam pertempuran mereka berdua. Ketika Eiichiro Oda menggambarkan secara gamblang Marco yang memukul Big Mom di sini, gambar ini bukan hanya menjelaskan benturan dari kedua karakter ini, tapi juga digambarkan siapa yang untung dan siapa yang khawatir. Dari gambar panel manga sebelah kanan bawah ini, kita melihat bahwa Big Mom yang terlihat khawatir, ia tidak diuntungkan dalam posisi bertempur melawan Marco. Dan di panel berikutnya, benar saja, api Prometheus itu terlihat seperti kesakitan. Dan dari sini juga, Big Mom bertanya-tanya, kenapa ia bisa kalah hanya dengan api? Dan Marco, ia menjawabnya bahwa api Phoenix-nya ini memiliki hal yang spesial. Dalam pandangan kami, alasan kenapa Prometheus kesakitan ketika melawan Marco adalah karena pada dasarnya api Marco ini memang untuk menyembuhkan. Prometheus dibuat dari jiwa-jiwa yang terperangkap, sehingga mungkin api Marco ini jika sedang bersentuhan dengan jiwa yang terperangkap, secara langsung akan membuat sang jiwa dalam objek tersebut menjadi bebas. Ya, di kasus Prometheus ini, ia masihlah belum bebas. Yang ia rasakan baru saja rasa sakit karena proses healingnya. Di panel selanjutnya, Big Mom memegang kepala Marco, dan sangat menarik di sini. Ketika Big Mom memegang kepala Marco, Big Mom meminta pertolongan pada Perospero untuk menghabisi Marco, yang mana Marco langsung melirik pandangannya pada Perospero, bukan pada Big Mom. Ada dua hal yang perlu kita bahas di sini. Yang pertama, pada saat Aqua Cake Island, Big Mom merupakan orang yang betul-betul tidak ingin ditolong atau dibantu oleh anak-anaknya. Big Mom bahkan pernah memarahi Katakuri atau mempertanyakan Katakuri yang mencoba untuk menyelamatkan Big Mom. Sehingga jika di Whole Cake Island itu, Big Mom mencoba untuk membuat anak-anaknya tahu di mana tempat mereka bertugas, di Onigashima ini justru Big Mom lah yang meminta bantuan pada Perospero. Marco juga di sini sedang berhadapan dengan Yonko, namun pandangan matanya malah berpaling pada Perospero. Hoho, kenapa bisa begitu? Karena di momen tersebut, kondisi Perospero terlihat lebih mengancam dibandingkan dengan Big Mom. Setelah Perospero diajar oleh Wanda dan Carrot, Big Mom melarikan diri. Ia berkata bahwa saat ini ia tidak memiliki banyak jiwa untuk bisa bertempur dengan Marco. Dari kejadian-kejadian ini dan dari perkataan Big Mom, ini menunjukkan bahwa Marco yang berduel dengan Big Mom ini dimenangkan oleh Marco si Phoenix. Big Mom yang dari Aqua Cake Island benar-benar seperti setan tak terhentikan, dengan santai dan mudahnya bisa ditekan seperti itu oleh Marco. Kami pikir dari pertempuran mereka berdua ini, mereka memiliki daya fisik yang sama. Hanya saja Marco diuntungkan oleh buah setannya. Buah setannya ini memiliki skill healing, sedangkan Big Mom dengan konsep kekuatan yang mengurung jiwa itu sepertinya benar-benar dirugikan melawan Marco seperti itu. Sekarang, kita sudah tidak bisa lagi meremehkan Komandan Bajak Laut Shirohige. Pertarungan Marco versus Big Mom yang diperlihatkan pada awal panel dengan daya rusak sebesar ini sudah menggambarkan bahwa kedua orang ini serius dalam bertempur.
kedua karakter ini, baik Big Mom dan Marco, tahu mana yang sedang diuntungkan dan mana yang sedang dirugikan. Big Mom bukanlah seorang pelaut bodoh yang keras kepala. Ia tahu kapan harus mundur dan tahu kapan harus menyerang. Dan sebetulnya, setelah Wanda dan Carrot mengajar Perospero, Marco bertanya-tanya, sebenarnya siapa mereka ini? Yang mana ini mencurigakan? Karena di posisi Marco ini, ia sudahlah bebas. Entah itu dilepas oleh Big Mom atau lepas karena kemampuan Marco itu sendiri. Namun, Marco lebih tertarik untuk bertanya-tanya siapa sebenarnya Wanda dan Carrot dibanding mengejar Big Mom yang sedang mencoba untuk berlari. Sangat santuy sekali pria berkacamata yang satu ini, yoi. Dan karena di chapter ini, Marco mendengar teriakan orang yang terinfeksi virus, kami pikir Marco akan lebih peduli dengan keadaan wabah tersebut. Ia akan datang untuk membantu menyembuhkan mereka yang sedang terinfeksi. Ya memang, healing dari buah setan Marco ini benar-benar nggak ngotak. Ya, perkataan Nekomamushi bahwa Marco akan sangat membantu dalam berperang memang benar-benar terjadi di sini. Kami benar-benar menaruh rasa respect yang sangat mendalam pada karakter yang satu ini. Eiichiro Oda berhasil membuka mata kita bahwa Marco merupakan seorang komandan pertama Yonko yang bukan kaleng-kaleng. Kemudian, dari chapter ini yang menarik namun tidak diperlihatkan begitu menarik adalah mengenai komentar Queen yang mengatakan bahwa Sanji merupakan anak dari Vinsmoke Jaji. Ini menarik, ternyata Eiichiro Oda masih menyinggung keluarga Vinsmoke meskipun cerita sudah mencapai perang Onigashima. Sehingga dari sini, kami berpendapat sepertinya keluarga Vinsmoke akan kembali lagi pada cerita. Entah itu pada perang Onigashima atau nanti di masa depan. Karena sebetulnya, kerajaan Germa dikatakan sebagai kerajaan yang mengatur lautan pada saat 300 tahun yang lalu. Ini menggambarkan betapa superiornya kerajaan ini. Namun mereka dikalahkan oleh seseorang yang sampai sekarang masih belum dikatakan dengan jelas mereka dikalahkan oleh siapa. Lalu, poin yang paling penting adalah tentang Sanji yang menerima teknologi Germa 66. Ini sepertinya menggambarkan bahwa Sanji sekarang menerima keluarganya, menerima nama Vinsmoke. Plot tentang perkembangan karakter Sanji dan Vinsmoke ini masih dikembangkan hingga sekarang. Sehingga kesimpulannya, dalam chapter ini, Marco menang adu pukul melawan Big Mom. Big Mom yang benar-benar khawatir dan Marco yang terlihat santai itu sudah menjelaskan tentang siapa yang lebih ditekan di sini. Terlebih lagi, Big Mom yang meminta bantuan Perospero untuk menghabisi Marco menjadi poin tambahan bahwa Marco lebih unggul. Namun sepertinya, dalam waktu dekat Marco tidak akan melanjutkan pertempuran melawan Big Mom. Karena sepertinya, Marco memiliki kewajiban untuk menyembuhkan orang-orang yang saat ini terkena infeksi virus yang dibuat oleh Queen. Dengan Queen yang menyinggung kembali topik Vinsmoke dan berhubungan dengan Sanji yang menggunakan Red Suite dari Germa itu, ada kemungkinan cerita tentang keluarga Vinsmoke belum berakhir sampai arc Whole Cake Island. Bisa jadi mereka akan dibutuhkan, entah itu untuk pertempuran di Onigashima, karena terlihat dari perang ini, protagonis masih jauh dari kata unggul. Mereka masih ditekan oleh musuh-musuhnya. Ataupun keluarga Germa akan kembali pada konflik ketika nanti melawan pemerintah dunia. Mengingat teknologi yang diciptakan oleh Dr. Vegapunk, yakni teknologi yang dibuat oleh SSG, sepertinya menjadi sesuatu yang besar dan membahayakan. Yang mana kita perlu membuat teknologi yang sekiranya bisa menandingi teknologi buatan Vegapunk. Dan hanya ada satu orang yang sepertinya bisa menyandingi kecerdasan Vegapunk, yakni Vinsmoke Jaji. Karena mengingat dulu Vinsmoke Jaji dan Vegapunk pernah bekerja sama. Ya sebetulnya kami tidak begitu yakin bahwa Jaji sepintar Vegapunk. Tapi dari kejadian Komandan Shirohige yang pada awalnya diremehkan oleh para pembaca, kami pikir kami tidak akan terkecoh untuk kedua kalinya. Baik Marco, Vista maupun Daimenjozu merupakan orang yang benar-benar kuat. Hanya saja karena perang Marineford berpusat pada Luffy yang menginginkan menyelamatkan kakaknya, Eiichiro Oda tidak terlalu menekankan tindakan dari komandan-komandan Shirohige. Sekarang muncullah pertanyaan dalam benak kami. Jika sisa-sisa bajak laut Shirohige ternyata sekuat ini, jika Marco bisa menandingi dan bahkan unggul melawan Big Mom, ternyata kekuatan sebesar itu, sisa-sisa bajak laut Shirohige belum bisa menang melawan bajak laut Kurohige. Pertanyaannya adalah, kenapa?
Menurut kami, ada satu faktor terbesar yang muncul dalam benak kami. Kita belajar dari pertarungan Big Mom versus Marco. Marco bisa unggul melawan Big Mom karena Marco diuntungkan oleh buah setan miliknya. Dan di bajak laut Kurohige, Kurohige memiliki keuntungan yang benar-benar besar. Ia bisa menonaktifkan buah setan lawannya. Sehingga meskipun Marco memiliki buah setan se-overpower ini, di hadapan Kurohige, buah setan ini tidak akan berdaya. Belum lagi dengan buah setan Gura-Gura Nomi yang mampu membuat kerusakan yang benar-benar parah. Sehingga, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskus OP dan terima kasih banyak.